Ada banyak tipe manusia di dunia ini, tapi Erling Haaland rasanya tidak termasuk salah satunya. Sepertinya mas-mas gondrong satu ini memang bukan manusia. Rajanya Piala Dunia saja dibuat terkapar olehnya. Carlo Ancelotti yang levelnya sudah dewa di antara para pelatih saja dibuat tak ada harga dirinya di hadapan striker Man City ini. Saat Brasil dan Ancelotti begitu pede bisa meredam Norwegia, tim ini justru menciptakan kejutan. Cuma dengan model Haaland, skuad para Viking berhasil membuat Neymar mewek di pojokan. Bahkan, tim ingusan ini pun kembali memberi kutukan yang selama ini ditakutkan tim Samba. Lantas, seperti apa kronologi Haaland dan Norwegia mengusir Brasil dari Piala Dunia 2026? Simak ulasannya berikut. Setelah babak 32 besar tuntas, kita disuguhkan satu laga super menarik dan super epic. Laga antara juara dunia 5 kali Brasil melawan tim newbie, Norwegia. Soal gelar tak usah ditanya. Soal kualitas pemain dan pelatih juga beda jauh. Barangkali inilah yang membuat fans Brasil sampai Carlo Ancelotti sendiri pede bisa menjungkalkan Norwegia. Kalau ada satu hal yang harus diwaspadai dari skuad Ståle Solbakken, maka itu adalah Erling Haaland. Don Carlo pun ditanya perihal Haaland, tapi reaksi sang pelatih kawakan itu di luar dugaan. Ex-pelatih Real Madrid itu dengan pedenya bilang, tak perlu ada yang namanya taktik anti Haaland. Baik-baik saya tahu seperti apa cara mainnya. Lain Brasil dan Ancelotti, lain pula Norwegia. Saat ditanya soal Brasil, Haaland tampaknya sadar diri. Selepas laga 32 besar melawan Pantai Gading, Haaland ditanya soal kans Norwegia mengalahkan Brasil. Tapi apa jawabannya? Ia bilang, sangat kecil. Mereka mungkin akan mengalahkan kami dan menjadi juara. Di hari pertandingan, Norwegia memberi perlawanan yang amat sengit buat Brasil. Laganya sendiri berlangsung super seru. Ada gol yang dianulir, ada juga penalti yang gagal dikonversi tim Samba. Tapi tetap saja, aktor utamanya ya Erling Haaland. Haaland membukukan 2 brace yang membuat comeback Neymar ke skuad Brasil tidak ada artinya. Mas Haaland ini memang sukanya merendah, tidak sombong orangnya. Sama seperti di laga melawan Brasil. Coba perhatikan sepanjang laga, mainnya kelihatan santai banget Haaland ini. Tapi begitu dapat bola, Haaland langsung bisa mencocor gawang Alisson dengan entengnya. Satu lagi, dia bikin Gabriel kelihatan kayak anak SSB lagi latihan. Kalau mau tahu seberapa gokilnya Haaland di laga kontra Brasil, lihatlah statistik yang dicatat Fotmob. Angka XG alias Expected Goals Haaland cuma ada di 0,39. Itu artinya, lazimnya peluang-peluang yang didapat Haaland sulit dikonversi jadi gol. Tapi angka XG sekecil itu ternyata bisa diubah Haaland jadi 2 biji gol penentu kemenangan. Setelah laga, Haaland kembali merendah. Jangan tanya kok bisa Haaland sengeri itu. Karena beliau sendiri juga tidak tahu. Hidupku cuma untuk cetak gol. Aku sendiri tak tahu pasti apa yang kulakukan. Ini hanya jati diriku yang sebenarnya. Semua tentang fokus dan ketika kesempatan datang, aku tahu yang harus kulakukan, katanya. Kita kembali ke pernyataan di intro tadi. Banyak tipe manusia, tapi Haaland sepertinya tidak termasuk salah satunya. Ya, coba kalian pikir, ini adalah Piala Dunia pertama sang attacker Manchester City. Ibarat main game, Haaland ini statusnya masih newbie. Tapi, newbie-newbie begini, dia langsung nantangin suhu macam Lionel Messi. 2 gol tambahan ke gawang Brasil membuat Haaland kini mengemas total 7 gol. Jumlah itu sama dengan yang ditoreh Messi serta Kylian Mbappe. Tapi, statistik membuktikan kalau Haaland lebih tidak manusiawi dibanding Mbappe dan Messi. Haaland mencatat 7 gol dengan jumlah sentuhan bola yang jauh lebih sedikit ketimbang 2 rivalnya itu. Laman resmi FIFA membuktikan sendiri hal itu. Soal efektivitas, Haaland ini sudah ibarat mesin. Messi saja kalah jauh, apalagi Mbappe. Menurut statistik, Messi punya angka konversi gol sebesar 29%. Mbappe sementara itu punya angka konversi gol sebesar 27%. Tahu berapa angka konversi gol Haaland? Bersiaplah untuk kaget. Haaland mencatat angka konversi gol sebesar 41%. Gila nggak tuh? Itu artinya efektivitas Haaland nyaris 2 kali lipatnya Messi.
Ingat, ini baru Piala Dunia pertama sang monster. Coba bayangkan kalau suatu hari Haaland statusnya sudah senior macam Messi. Apa nggak makin sakit statistik doi nanti? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tragis dari bahasan ini. Norwegia beserta Haaland memang statusnya tim ingusan. Sudah 28 tahun lamanya mereka menunggu waktu masuk ke panggung Piala Dunia. Tapi, ingusan-ingusan begini Norwegia ternyata jadi tim terkutuk buat Brasil. Di balik nama besar Selecao dengan 5 bintang di logonya, cuma ada satu negara yang tidak pernah berhasil dikalahkan Brasil. Yap, negara itu adalah Norwegia. 28 tahun yang lalu, Norwegia membungkam Brasil di babak grup Piala Dunia 1998. Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia, ternyata cuma untuk mengirim kutukan yang sama. Lebih lanjut, ini adalah noda kelam buat Brasil ketika menghadapi negara-negara Eropa. Tak peduli siapapun lawannya, Brasil selalu dibikin mati kutu tiap kali bertemu wakil benua biru. Opta mencatat, Brasil sudah 7 kali dipermalukan negara Eropa di 6 edisi terakhir Piala Dunia. Ditambah parah dengan rekor mereka yang sudah tak pernah lagi juara sejak 2002. Datanya Carlo Ancelotti sebetulnya membawa harapan besar. Statusnya sebagai sesepuhnya para pelatih hebat menghidupkan harapan tim Samba. Namun, berkat kalah melawan Norwegia, Brasil kini resmi ngebadut. Ini adalah pertama kalinya Brasil terjungkal di babak 16 besar sejak tahun 1990. Tahu kalau orang yang di awal ia remehkan ternyata mampu mengetuk timnya, Ancelotti hanya bisa prihatin. Tapi juru taktik asal Italia itu masih sempat membela diri. Dalam kacamatanya, Brasil sudah tampil luar biasa sepanjang laga, bahkan sepanjang turnamen. Bahkan Don Carlo percaya bahwa ini adalah awal dari era Brasil yang lebih cerah. Kesuksesan Norwegia mengalahkan Brasil tentu jadi capaian luar biasa buat mereka. Bukan cuma melanjutkan kutukan, hasil ini juga membuat mereka ciptakan sejarah baru. Untuk pertama kalinya Norwegia melangkah ke perempat final Piala Dunia. Viking Row pun kembali terlihat seusai pertandingan. Saat narasi ini ditulis, laga Meksiko versus Inggris belum selesai. Tapi siapapun pemenangnya nanti, maka mereka harus bersiap-siap hadapi Haaland CAS. Ingat, Norwegia ini memang tim yang ingusan. Sudah seperti anak kecil di kumpulan bapak-bapak tua. Tapi, kecil-kecil begini mereka pantang diremehkan. Siapa tahu di percobaan pertama ini, mereka bisa ke final. Kalau lawannya Maroko, jujur laga yang terjadi akan seru. Kedua negara sama-sama punya talenta berbakat yang bisa ciptakan kejutan. Nah, kalau lawannya Inggris, harusnya juga nggak kalah seru. Mengingat Mas Haaland sudah familiar dengan negeri Britania, mungkin bisa jadi dialah yang akan membuat pasukan Tuchel coming home. Well, kalau Norwegia berhasil mengatasi Maroko atau Inggris bagaimana? Di sini, pengembaraan paling sulit mereka dimulai. Norwegia akan berpotensi bersua Argentina di babak semifinal. Disinilah mereka akan dapat ujian yang sesungguhnya, menantang juara bertahan yang diperkuat orang paling ditakuti Haaland, Lionel Messi. Satu raksasa lainnya sudah tumbang di tangan Norwegia. Setelah ini, mungkinkah ada raksasa pemenang Piala Dunia lainnya dibikin terbakar anak asuh Soleh Solbakken? Fans Norwegia, coba tunjukkan pesona kalian di kolom komentar. Fans tim lain, menurut kalian bisakah Mas Haaland bawa negaranya ke final? Tulis opini kalian di bawah ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.